Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya, jumpa lagi kita di Ekonomika Channel. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal OSN tingkat provinsi bidang ekonomi tahun 2020. Bagi sahabat-sahabat semua yang baru bergabung dengan channel ini, untuk mendukung channel ini berkembang ke depannya, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman sahabat semua. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Namun juga perlu disampaikan kepada teman-teman semua, jika nanti dalam pembahasan ada materi yang mungkin miskonsepsi atau mungkin ada jawaban yang berbeda dengan teman-teman semua, boleh diketik di kolom komentar. Terima kasih. Oke, langsung saja pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal nomor 35. Soal nomor 35, beberapa ukuran yang biasanya dipakai untuk menghitung produktivitas tenaga kerja adalah sebagai berikut, kecuali, di mana keterangannya di sini adalah Y sama dengan output, atau kalau yang biasa kita kenal dengan Q yaitu kuantitas, dan L adalah tenaga kerja. A, Y per L. B, delta Y per delta L. C, delta Y per delta L dibagi delta L per L. D, delta L per delta Y. E, delta L per L dibagi delta Y per Y. Jadi katanya di sini yang rumus yang biasa dipakai dalam perhitungan berkaitan dengan produktivitas tenaga kerja adalah kecuali. Kita langsung bahas. Yang A, di sini katanya Y per L. Y per L ini, maaf, Y per L ini adalah rumus untuk menghitung average propensity to labor, atau disingkat juga dengan APL ya. Jadi Y per L itu untuk menghitung APL. Berarti ini termasuk dalam perhitungan produktivitas tenaga kerja. Ini benar. Yang kedua adalah delta Y per delta L. Ini untuk menghitung namanya MPL, marginal propensity to labor. Jadi MPL juga dipakai dalam perhitungan produktivitas. Ini benar. Yang C, delta Y per Y dibagi delta L per L. Ini kita bisa kali balik ya, kali dengan baliknya delta Y per Y kali L per delta L. Ini kita sama dengankan juga delta Y per delta L kali L per Y. Ini adalah rumus yang kita pakai untuk menghitung namanya elastisitas labor atau elastisitas tenaga kerja, singkat juga dengan EL ya. Oke, berarti ini nomor untuk jawaban nomor C juga benar. Kemudian yang D, delta L per delta Y. Ini juga sama dengan kita menghitung 1 per MPL. 1 per MPL. Berarti ini yang D juga benar. Maka jawabannya itu adalah yang E. Kita cobakan dulu yang E. Yang E, di mana delta L per L bagi delta Y per Y. Jadi kita sama dengan di atas, kita kalikan dengan membalikkan pembaginya, delta L per L kali Y per delta
Y. Berarti ini sama dengan delta L per delta Y kali Y per L. Delta L per delta Y ini sama juga dengan istilahnya 1 per MPL dikali Y per L. Ini adalah APL. Maka didapatlah nanti, maaf, ini L, hasilnya itu APL per MPL ya. Tapi ini hanya sekadar perhitungan biasa saja, jadi istilahnya ini rumus untuk apa tidak ada ditanya seperti itu. Maka untuk nomor 35 itu jawabannya adalah yang E. Soal nomor 36. Dalam teori permintaan dibedakan antara permintaan dengan jumlah barang yang diminta. Manakah dari pernyataan berikut yang benar? Kita akan, untuk melihat ini, kita akan buat dulu kurvanya. Oke, ini P, ini Q. Ini adalah fungsi permintaan atau permintaan itu sendiri. Fungsi permintaan ini terdiri dari dua. Ini ada Q dan ada P. Misalnya anggap ini P1, ini Q1. Katanya di sini apa sih yang membedakan antara permintaan dengan jumlah barang yang diminta? Nah, sebagaimana kalau kita cari di dalam buku ekonomi bahwa permintaan itu adalah sejumlah barang yang ingin dibeli oleh konsumen, pada berbagai tingkat harga. Jadi intinya di dalam permintaan ada namanya P, harga barang, dan jumlah barang yang diminta. Jadi artinya apa? Dalam permintaan itu lingkupnya terdiri dari permintaan dengan jumlah barang yang diminta. Jadi artinya di sini demand atau permintaan itu merupakan bentuk kurva ya, kurva yang menghubungkan antara P dengan Q. QD di sini ya. QD ini adalah jumlah barang yang diminta. Jadi D itu merupakan bentuk kurva. Kemudian kalau untuk Q-nya, QD-nya, jumlah barang diminta itu merupakan titik ya. Titik ya. Misalnya di sini sebesar Q1 atau sebesar Q2 atau sebesar Q3. Jadi jumlah barang yang diminta itu merupakan titik ya yang ada di sumbu horizontal. Oke, maka dapat kita jawab di sini adalah A. Kedua istilah memang berbeda tapi tetap artinya sama, berarti salah ya teman-teman. Kemudian B. Permintaan dapat digambarkan dalam bentuk kurva permintaan, sedangkan jumlah barang diminta adalah titik tertentu pada sumbu datar yang terkait dengan tingkat harga yang relevan. Berarti jawabannya adalah yang B. C. Permintaan adalah kebutuhan, sedangkan jumlah barang diminta adalah transaksinya. Ini juga tidak. D. Permintaan dan jumlah barang diminta akan sama pada titik perpotongan kurva permintaan dan kurva penawaran. Ini namanya titik equilibrium atau titik keseimbangan pasar. E. Permintaan adalah kebutuhan dan jumlah barang yang diminta adalah permintaan efektif. Jadi ini juga salah. Maka yang lebih tepat nomor 36 itu adalah yang B. Soal nomor 37. Peristiwa kelam perekonomian dunia yang terkenal dengan istilah Great Depression telah menyebabkan. Jadi kisaran tahun 1929 sampai 1935 ya. Ini pernah terjadi depresi besar ya waktu itu di Amerika, tetapi berdampak ke banyak negara gitu ya, sehingga disebut dengan istilah Great Depression pada saat itu. Jadi pada saat itu kebanyakan waktu itu pakar-pakar ekonomi itu masih dipegang oleh orang-orang klasik ya, Adam Smith dan pengikut-pengikutnya, termasuk Jean Baptiste Say ya. Jean Baptiste Say menyatakan bahwa supply creates its own demand, bahwa penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri gitu ya. Jadi karena pada saat itu terjadi Great Depression, artinya teori-teori orang-orang klasik ini
bisa dipakai lagi pada saat itu, begitu kan. Oleh karena itu, maka dengan demikian maka muncullah seorang ahli ekonomi yang bernama Keynes ya, dengan teorinya sendiri ya, bahwa permintaan akan menciptakan penawaran. Jadi berlawanan dengan teori yang dikemukakan oleh si orang-orang klasik, terutama dari teori Jean Baptiste Say. Maka nomor 37 itu jawabannya adalah yang C ya. Jadi jawabannya adalah C. Pendapat dari Jean Baptiste Say ditinggalkan dan diganti dengan pemikiran atau teori dari Keynes. Oke, nomor 37 jawabannya C. Nomor 38. Alasan pemerintah menaruhkan pajak antara lain sebagai berikut. Nomor 38. Alasan pemerintah menerapkan pajak antara lain adalah sebagai berikut, kecuali. Jadi di soal nomor 38 ini, kenapa pajak itu diperlukan? Kecuali A. Untuk membiayai pengadaan barang publik. Ya, benar. B. Untuk membiayai segala kegiatan pemerintah dalam mewujudkan kemakmuran masyarakat. Ya, benar. B. C. Untuk memperbaiki distribusi pendapatan di dalam masyarakat. Ya, benar. Jadi salah satu pajak itu fungsinya adalah fungsi distribusi. Jadi istilahnya ketika si A yang berpenghasilan besar tentu membayar pajak lebih besar daripada si B yang misalnya penghasilannya lebih kecil daripada si A. B. Untuk meningkatkan kemakmuran pemerintah. Jadi ini bukan ya, yang bukannya. Berarti jawabannya adalah yang D. E. Sebagai tanggung jawab publik terhadap pembangunan. Ya, benar. Maka nomor 38 jawabannya adalah yang D. 39. Pajak adalah pungutan dari masyarakat yang titik-titik. A. Bersifat sukarela dan berdasarkan kesadaran. Ya, salah. Pajak itu adalah sesuatu iuran wajib ya, bukan sukarela. B. Bersifat memaksa dan diatur dalam undang-undang. Ya, benar. Jadi pajak itu bersifat memaksa dan diatur dalam undang-undang. Maka jawabannya adalah yang B. C. Merupakan iuran masyarakat untuk membantu pemerintah. Bukan ya, ini merupakan iuran yang sifatnya wajib. Dipungut dari semua orang tanpa kecuali. Ini juga tidak pas, karena di dalam pemungutan pajak memakai asas-asas tersendiri gitu. E. Dipungut paksa dari perusahaan, tetapi secara sukarela dari masyarakat biasa. Ini juga salah. Oke, maka nomor 39 jawabannya adalah yang B. Bersifat memaksa dan diatur dalam undang-undang. Dengan bahasa lain, pajak itu adalah iuran dari masyarakat yang bersifat wajib, yang dipungut berdasarkan undang-undang dan bersifat memaksa, dan memiliki balas jasa secara tidak langsung. Jadi tidak langsung kita rasakan manfaat pajak itu saat ini juga. Oke, itu saja dulu pembahasan kita pada video kali ini. Kita sambung lagi pada pembahasan pada kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.